disampaikan oleh Yayasan Lentera Qurani, yaitu Ustadz Saifuddin. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, yang kami hormati ada Ustadz Selamat Karyoto selaku Mudir PPTQ Kriya Quran 2, dan juga yang kami hormati ada pembina yayasan juga sebenarnya Ustadz Syafruddin, dan juga jajaran pengurus yang lain, pengurus yayasan Lentera Qurani, dan yang kami hormati bapak-bapak warga sekitar pondok yang alhamdulillah bisa bergabung bersama di kegiatan iftar jama'i buka bersama di PPTQ Kriya Quran 2 ini, dan juga yang kami banggakan para santri PPTQ Kriya Quran 2 yang insyaallah pada kesempatan sore hari ini semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di sore hari di bulan suci Ramadan, kita diberi kesempatan Allah untuk bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim. Dan kami juga menyampaikan permohonan izin salam dari para pengurus dan pembina yang lain yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Ada Ustadz Badawi, kemudian ada Ustadz Junaidi selaku ketua yayasan, ada Ustadz Heru dan lain sebagainya yang sudah ada agenda-agenda yang lain yang tidak bisa bergabung pada kesempatan sore hari ini. Kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat hidayah dan kesehatan yang kita rasakan sampai detik ini. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, tidak hanya ibadah puasa saja ya, tetapi juga menambah ibadah-ibadah yang lain, ibadah sunnah, sholat sunnah, taraweh, kemudian tilawatul Quran dan lain sebagainya. Ini yang patut kita syukuri bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan jazakumullah khairan kepada bapak-bapak semuanya yang berkenan hadir di kesempatan sore hari ini bersama-sama kita. Semoga kegiatan buka bersama ini meskipun hanya terbatas ya, mungkin tidak banyak yang bisa hadir ya, tapi semoga memberikan keberkahan bagi kita semuanya, menambah tali silaturahim kita semuanya, dan mempererat tali persaudaraan, tali ukhuwah Islamiyah antara pengurus pondok, kemudian para santri-santri pondok, dan juga para warga yang ada di sekitar pondok Kriya Quran 2 ini. Dan tentunya hal ini amat sangat bermanfaat nantinya untuk menjalin hubungan yang erat ya, silaturahim yang erat. Insya Allah ini nanti akan menguatkan persaudaraan kita, bukan hanya di dunia saja, tetapi insya Allah sampai nanti di yaumul akhir. Amin. Dan harapan kita adalah dengan adanya kebersamaan ini nanti bisa saling mensupport, saling menguatkan ya, antara warga sekitar pondok dengan
santri-santri yang ada di pondok semuanya, sehingga program-program kegiatan yang ada di pondok ini nanti juga mendapatkan support yang baik, mendapatkan dukungan yang baik dari warga sekitar pondok, sehingga tujuan dari dibentuknya pondok pesantren Tahfidzul Quran ini nanti bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi, bisa mencapai target yang diharapkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang Qurani, generasi-generasi Qurani yang insya Allah nanti bermanfaat untuk masa depan agama kita. Baik, Bapak-Bapak semuanya dan juga para santri semuanya yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan dengan tausiah ya, yang insya Allah semakin menguatkan keimanan kita, semakin menambah keimanan kita, agar kita senantiasa, yang namanya nasihat menasihat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan semoga itu semuanya nanti akan terus-menerus memberikan siraman rohani yang menguatkan keimanan kita agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga sekali lagi acara kita pada sore hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Saifuddin atas sambutannya. Memasuki acara yang keempat adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Joko Susilo SPDI. Mohon yang bersangkutan mohon maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja jawabannya kira semangat Bapak. Kalau langsung lagi Bapak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang kami hormati segenap khususan warga sekitar pondok PPTQ Gria Quran 2, Bapak-bapak, wonten Pak RT mungkin, utawi Pak RW atau yang mewakili, atau mungkin Pak Lurah dan seterusnya. Yang kami hormati Ustaz Selamat selaku mudir PPTQ Gria Quran 2. Tak lupa kepada pengurus Yayasan Lentera Qurani dan juga perwakilan dompet Gria Quran, juga para santriwan, ini maha santri semua. Santri apa kabar semua? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah masih hidup ya, masih hidup. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan sore hari ini kembali bisa bersilaturahmi untuk bersama-sama thalabul ilmi dan juga sekaligus ya istilahnya pun dolan teng pondok kan Pak ya. Nah, menika agenda rutin kita setiap tahun itu biasanya wonten buka bersama. Alhamdulillah. Kecuali kemarin waktu pandemi memang sempat libur ya. Temen iki nggih libur Pak ya. Tapi posone tetap jalan ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu bisa menambah kita bersyukur dan kita teruskan dengan sabar, dan semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Allahumma amin. Betul, supaya salam dan salawat kunjung kemanangkan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang kita cintai, yang kita rindukan syafaat beliau nanti di akhirat. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini sedikit saya menyampaikan, ini sama-sama kita belajar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita umat Islam, khususnya kepada orang beriman, kita semuanya insyaallah, bahwasanya dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. Ya. Santri hafal ya? Bisa dibacakan? Ya, silakan. Bersama-sama aja. Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya, 1 2 3, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu Iya. taqullaha wa qulu qawlan sadida. Iya, betul. Wahid isnan salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Iya. Ya yuslih lakum a'malakum man yuti'illah wa rasulahu. Alhamdulillah, Allah marhamna bil Quran. Kita yang betul semangat mau dari buku. Dari kita insyaallah belum ya Pak ya. Nunggu sampai azan maghrib tiba insyaallah. Alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah SWT mengingatkan kepada kita orang beriman, diseru khusus untuk orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ucapkanlah ucapan yang baik. Ulama tafsir menjelaskan, berusaha kita semuanya agar senantiasa bertakwa itu bukan sekedar dalam hal ibadah, tapi juga dalam hal lisan. Itu kita berusaha untuk menjaga ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini biasanya bisa kita dengarkan dari orang-orang yang baik. Gimana? Jadi orang yang baik itu biasanya hatinya juga baik gitu. Nah, oleh karenanya berusaha kita menjaga hati kita, apalagi di bulan Ramadan, jangan sampai berkata-kata yang tidak baik gitu. Karena kalau kita sudah berkata, lidah itu kan bukan bertulang nih Bapak Ibu, Bapak-bapak nih, Mas-mas, tidak bertulang, sehingga kalau berbicara biasanya kalau nggak hati-hati bisa ngalor ngidul bablas. Nah, oleh karenanya wa qulu qawlan sadida. Ternyata ada efeknya. Kalau kita sudah mau bertakwa kepada Allah, kemudian mengucapkan dengan ucapan yang baik-baik. Nek santri nggih mboten misuh-misuh nggih Mas nggih. Misuh-misuh niku apa bahasa Sumateranya? Berkata kotor, tidak berkata kotor, tapi berkata yang baik-baik. Nah, apalagi hafal Quran tentunya ucapannya juga senantiasa baik. Ini nyuwun sewu Bapak, nek panjenengan ningali santri ngoten rasane pripun Pak? Pripun Pak? Tambah semangat mau tambah anyel atau udah? Semangat ya Pak. Tambah senang, alhamdulillah. Jadi semangat ini pondok kita insyaallah membawa kebahagiaan Pak nggih. Halo Pak. Nggih, alhamdulillah. Nah, santri melihat masyarakat bagaimana? Murasanya belum? Ini santri murasanya belum Pak? Dan ini macam-macam Pak, bentuknya enten sing Lampung, enten sing Riau, enten sing Jawa, enten ya. Alhamdulillah. Dan ini semuanya belum nikah Pak, jadi masih ada kesempatan ya. Nah, maka kita berusaha mengucapkan ucapan yang baik. Siapapun kita, baik kita pejabat maupun rakyat biasa, orang kaya maupun orang miskin, orang desa maupun orang kota, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang baik. Nah, kemudian apa efeknya kalau kita mau bertakwa dan mengucapkan ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, amal-amal kita semuanya, amal solehnya.
Saya mau tanya Bapak, mas-mas sekalian, hadirin sekalian, kira-kira selama kita hidup itu niku nyuwun sewu amal soleh kita niku sampun kathah napa tasih sekedhik? Sudah banyak belum amal soleh yang kita lakukan? Yo tergantung umurnya ya Pak ya. Kalau yang sudah lebih tua, insya Allah amal solehnya lebih banyak, betul Pak? Iya. Kalau santri insya Allah lebih sedikit, belum tentu, ya. Kalau pengurus yayasan biasanya niki sing paling sepuh Pak Safrudin ya Pak ya, Masya Allah. Beliau dulu ketua yayasan kita Pak, sekarang naik jadi pembina yayasan. Mohon maaf saat ini untuk ketua yayasan kita belum hadir, Ustadz Junaidi, karena beliau izin belum bisa hadir. Dan tadi juga sudah disampaikan Ustadz Badawi juga belum bisa hadir nih. Di sini ada Ustadz Safrudin, kemudian ada Ustadz Saifuddin dan seterusnya. Artinya apa? Belum tentu umur kita yang sudah lebih tua itu amalnya lebih banyak, belum tentu. Dan belum tentu juga kalau amal kita banyak, niku pasti diterima, belum tentu. Betul. Kira-kira temriki gadah dosa betul Pak? Apa? Halo Pak. Mas-masnya santri di dosa nggak Mas? Ya, santri hafal Quran biasanya orang di dosa ya? Masya Allah, luar biasa. Kita semuanya punya banyak dosa ya Pak ya? Nah, dosanya sekedhik nopo kathah Pak? Kathah nggih. Nah, kathah. Lah nek dosane kathah niku apa yang harus kita lakukan Pak? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sing sakniki ceramah niki kathah dosa ngoten nggih, sareng-sareng kita niku minta ampun kepada Allah. Oleh karenanya di ayat selanjutnya dilanjutkan di bait selanjutnya, yuslih lakum a'malakum, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Ya, karena mohon maaf kadang-kadang lisan itu sumber dari segala kejahatan, gitu. Di antara sebab perperangan atau perceraian atau bahkan perkelahian itu biasanya diawali dari lisan, gitu. Santri di sini rukun ya, insya Allah ya. Betul berkelahi ya, tendangan gaya bebas nggak ada toh. Betul insya Allah ya. Tidak ada perkelahian santri ya, aman insya Allah. Dengan anak luar aman ya, insya Allah aman. Maka lisan ini kalau nggak kita jaga dengan baik, biasanya membuat emosi. Gimana Pak? Menurut saya Bapak selama menikah dengan istri pernah marah nomor jari Pak? Tidak marah-marah, luar biasa nih Pak. Para ustadz nih selama kita menikah, bapak-bapak ustadz ya, jadi sama dulu ya. Pernah marah betul Ustaz? Pastinya pernah ya Ustaz ya. Pengurus yayasan pernah marah dengan istrinya Pak Ustaz? Betul, alhamdulillah luar biasa. Nah, supaya kita senantiasa terjaga lisannya, itu sering-sering kita mengucapkan satu, mohon maaf. Kenapa Pak? Mohon maaf. Yang kedua, permisi. Permisi itu bahasa sing nggih kula nuwun, bahasa Jawa nggih. Permisi, mohon maaf. Yang ketiga apa? Tolong. Ucapkan tolong. Gitu nggih. Yang keempat, jangan lupa ucapkan matur suwun. Nggih. Monggo Pak, diwangsuli Pak nggih. Monggo kita tegang sedherek Pak. Monggo Pak. Setunggal napa? Sekali mau apa mau. Satu, kita mengucapkan, sering-sering mengucapkan mohon maaf. Yang kedua, permisi kula nuwun, gitu. Yang ketiga, tolong nyuwun tulung, ya. Dan yang keempat, ucapkan terima kasih. Ya, kita itu kan makhluk yang lemah dan butuh orang lain, tidak bisa kita hidup sendiri. Gimana Pak? Mulai tentang sami ini kan wonten sosial masyarakat, gitu. Ada tetangga kita, wonten kumpulan-kumpulan warga, wonten agenda-agenda warga, gitu gitu. Nah, pesantren ini kan saged dipun libataken Pak. Menawi wonten dawuh napa monggo saged dipun undang. Ngaji hitanan saged gitu Mas. Ngaji walimahan bisa. Ngisi Jumatan bisa, alhamdulillah. Apa lagi? Mulai sesama.
Hah? Kondangan bisa, mimpin yasinan bisa, alhamdulillah. Nomor Pak. Biasanya teng warga ini keperluannya apa Pak? Kerja bakti bisa terdepan ya. Kemarin habis pawai Ramadan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nomor mulai Pak biasanya Pak teng sambil ini. Ini saja ya ngantuk nomor mulai. Betul ngantuk Pak ya? Alhamdulillah. Rewangan, pokoknya sedaya keperluan warga masyarakat. Ayo santri harus bergabung dengan masyarakat. Betul enggak? Mas-masnya juga bisa memberi contoh kepada warga sekitar. Jadi prinsipnya mari sama-sama kita berusaha menjaga lisan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau nggak mampu diam, nengkel. Nah, kita membiasakan ucapan yang baik. Mudah-mudahan Allah memperbaiki amal kita setelah kita meningkatkan ketakwaan. Di antaranya juga berbicara dengan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kemudian dilanjutkan ayat ke-71 bahwasanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa sing sapa wonge taat kalih Gusti Allah, taat kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang betul-betul sukses. Tiyangipun sukses. Nggih mboten, Pak? Sukses niku ukurannya menungso macam-macam nggih. Nek menurut bapak-bapak sukses niku ukuranipun napa, Pak? Biasanipun. Napa, Pak? Jilah. Betul-betul dibagi. Ya. Misalipun saking Pak Nur misalipun ya. Kira-kira ukuran sukses niku napa, Pak? Ustaz Nurwanto. Salah satunya kaya. Kaya, nggih, masyaallah. Arto, nggih. Nah, terus ukuran sukses itu diantaranya duitnya melimpah. Gimana Pak? Jadi kalau ukuran sukses itu naming diukur dengan uang yang melimpah, maka seharusnya yang paling sukses itu sing jenenge Korun. Oh, sinten Pak? Korun. Loh, kenapa Korun? Karena ternyata Korun itu hidup pada zaman Nabi Musa. Dia orang yang kaya raya. Singkat cerita jadi orang yang kaya raya. Korun itu rumahnya besar, bukan naming rumah biasa ini Pak, tapi istana besar, pengawalnya banyak, pintu-pintunya besar-besar Pak, kunci pintunya semua terbuat dari emas, bayangkan, emas asli, emas. Nah, ini kuncinya pintu saking apa? Tuh, besi gitu. Nah, Korun itu emas, bayangkan. Diriwayatkan dalam riwayat dijelaskan bahwa kunci pintunya saja dibopong oleh keledainya, keledai itu ya keledai gitu gitu. Nah, kuda lebih kecil sedikit itu keberatan dengan kunci tersebut. Hartanya melimpah ruah, pengawalnya banyak. Ada hewan ternaknya, ada keledai, ada kuda. Kuda dan keledainya itu dikasih kain selimut. Selimutnya itu asli sutra, Pak. Bayangkan, asli apa, Pak? Sutra. Nah, saking sugih si Korun menika. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia bukan orang yang sukses. Buktinya nopo? Tidak ada ibu-ibu yang melahirkan anaknya disenggil Korun. Itu benar Pak. Temennya itu benar sih asmane Korun Pak. Bukan enten. Kenapa demikian? Karena tahu bahwa Korun itu orang yang hina. Bahkan diazab oleh Allah karena nggak mau mentaati Allah, mentaati Rasul. Diazab oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam tanah. Ditenggelamkan ke dalam tanah. Sampai sekarang santri kalau misalnya menggali sumur, kok nemu harta disebut harta karun. Saking masyhurnya, saking terkenalnya sing jenenge Korun. Ternyata duit semata-mata duit mboten menjadi ukuran sukses. Tapi tetap uang penting betul Pak? Penting ya. Tapi ingat ukuran keberhasilan bukan semata-mata uang. Ada lagi orang yang menganggap kalau sukses itu diukur dengan jabatan. Gimana?
Jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, namanya Pak Bupati gitu gitu. Nah, dan seterusnya. Ada orang yang menganggap sukses itu kalau jabatannya tinggi. Kalau ukurannya sukses jabatan, sing kudune sukses jenenge sinten Pak? Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Fir'aun itu lahir jadi pangeran, hidupnya jadi raja, mati pun dalam keadaan masih menjadi raja, gitu kan. Nah, semua rakyatnya tunduk sama yang namanya Fir'aun. Fir'aun ngomong A, semuanya tunduk A. Orang yang wani bantah. Dan di riwayatan pula, Fir'aun itu tenaganya luar biasa, kuat. Kita tahu ya, siapa nabi yang paling kuat? Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika diutus oleh Allah untuk mendakwahi yang namanya Fir'aun tersebut, oh ternyata Nabi Musa takut, sehingga mengajak sahabatnya atau saudaranya. Siapa namanya? Nabi Harun. Untuk menghadapi Fir'aun itu ada temannya, karena saking hebatnya atau kuatnya Fir'aun itu. Tapi ternyata Fir'aun bukan orang sukses meskipun jabatannya tinggi. Singkat cerita, diadab oleh Allah, diadab di Laut Merah, ditenggelamkan ke dalam lautan. Na'udzubillah min. Dan juga terakhir, biasanya ada orang juga yang menganggap kalau sukses itu ukurannya ilmu, Pak. Sarjana S1, S2, S3, tahu nggak Pak? Wis pokoknya lengkap, profesor, doktor, ya, doktor, dan akhirnya ALM gitu, almarhumah. Jadi kalau ukurannya gelar, ukurannya ilmu, seharusnya yang paling sukses itu yang jenenge iblis, Pak. Iblis itu dulunya adalah penghulu para malaikat, tapi dengan ilmunya dia sombong, malah menentang Allah, tidak mau mentaati Gusti Allah. Akhirnya beribun, dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Bapak-bapak atas kemudian mungkin nopo bentane jin, setan kali iblis, Pak. Halo Pak. Mas-mas ini enten mas-mas iki. Enten mboten mas-mas. Mboten niki Bapak nggih. Oh mas-mas ini enten. Niki Ustaz Selamatan nggih hari-hari biasanya meruqyah nggih. Di sini biasanya ada kegiatan ruqyah dari berbagai daerah. Kalau jin itu ada dua, jin yang beriman satu, yang kedua jin yang kafir. Jin yang kafir itu disebut sebagai setan. Nah, setan punya induk namanya iblis. Jadi setan itu gadang mbah buyut, Pak. Jenenge sinten? Iblis. Alhamdulillah ini. Nah, singkat cerita, singkat materi pada kesempatan kali ini, ternyata ukuran keberhasilan bukan semata-mata harta, bukan semata-mata jabatan, dan bukan semata-mata ilmu. Semua itu kalau tidak digunakan untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka semuanya akan binasa. Na'udzubillahi min. Ngaten nggih Bapak. Insyaallah kita sedaya sampun paham iki namanya kultum mawon, ya mugi-mugi bermanfaat kagem kula panjenengan sami. Mugi-mugi kita sedaya dados tiyang ingkang mentaati Gusti Allah, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan ukuran kemuliaan kita sebagai orang beriman itu bukan bentuk fisik, ya, bukan duniawi, tapi ukuran kita apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rasulullah SAW menegaskan untuk kita semua orang beriman, ukuran kemuliaan itu Allah tidak melihat fisikmu, Allah tidak melihat paras wajahmu, Allah tidak melihat jenis kulitmu, Allah tidak melihat apa suku bangsamu dan seterusnya. Tapi Allah melihat apa? Hati kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai hati yang baik, hati yang bersih, kalaupun salim, dan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, biasanya pun bibar niki wonten pertanyaan nopo langsung doa nopo pripun Ustaz? Oke, itu pertanyaan. Oke, dipun monggo menawi wonten sharing-sharing saged dipun aturaken. Maghrib di sini jam itu Ada. sama ya? Masih kurang berapa menit? Terus ya? Iya.
salajengipun saged sharing Bapak menawi saged ajeng menyampaikan sesuatu kula semanggaaken mungkin kaitanipun juga dengan kepondokan. Niki sekaligus kula tepangaken niki yang hadir alhamdulillah dari pengurus yayasan dan juga dompet Gria Quran ini ada beberapa yang mewakili. Dari sebelah sini tinggal Ustadz Nurwanto Bapak. Ustadz Nurwanto saged saya halo. Masya Allah nggih. Nah, beliau saking Solo. Sebelahnya Ustadz Syafruddin. Ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan sebelumnya Ustadz Adi. Masya Allah. Ya, Ustadz Adi, Satara Aji. Satara Adi. Kemudian Ustadz Mulyono. Ya, alhamdulillah. Sebelahnya Ustadz Bukhari. Ya, sebelahnya lagi ini rotot delik di sini. Ustadz Yudhistira, okay? Nah, kemudian sebelahnya Ustadz Budi. Nah, ini Pak. Tadi yang mau sambutan Ustadz Saifuddin. Beliau sekretaris Yayasan Lentera Qurani. Nggih. Monggo menawi wonten ingkang dipun aturaken, monggo kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ya istilah menetapkan satunya 1 hari. Uang 5.000 kita niatkan untuk 5 hari. Itu langsung mau. Kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi infak untuk 5 hari ya, 5.000 5 juta mboten menapa Pak, angsal. Terus mboten dipun batasi wektalipun, dipersilahkan infak 5.000 untuk 5 hari monggo, tidak masalah. Nggih. Sing kleru niku sing mboten purun infak. Nah, niku nggih. Niku Bapak. Tentang pondok mungkin enten kesan-kesan utawi apa itu masukan buat PPTG Gria Quran niku Pak. Monggo. Masyarakat juga terangkat khususipun mereka sangat-sangat memperhatikan soal istilahpun istilah Jawa modern itu adanya apa usia sehingga istilahpun kanan kiri mendapatkan keraman sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dari bacaan-bacaan hilang. Terus insya Allah kesanipun saya nggih, bahkan masyarakat tambah bunga, tambah pingin nggih kehadiran pondok niku. Alhamdulillah. Sanesipun menawi tasih wonten. Monggo Pak, sinambi menggawa adzan maghrib. Sampun ada. Ya, alhamdulillah sampun ada. Berarti insya Allah cukup untuk tausiahnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Doa ini pun masing-masing ya. Nah, monggo. Kalau semanggaaken doa untuk buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dan seterusnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Joko Susilo atas tausiahnya. Semoga bisa bermanfaat pada hari-hari berikutnya.
Masuki acara itu penutup, mari kita tutup pada acara ini dengan basmalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo para bapak dan mas-mas bisa menikmati takjil yang telah disediakan oleh panitia. Jika mungkin ini mungkin ini dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.